Halo, Assalamualaikum Sobat Nilampedia. Saat ini harga minyak nilam tembus di atas 800 ribuan loh. Ini peluang atau ancaman? Nah, untuk menanggapi hal tersebut, yuk kita kunjungi langsung tim Nilampedia. Bagaimana sih menanggapi fenomena naik dan turunnya harga minyak nilam, Pak? Jadi berdasarkan pengalaman kami ya di industri minyak nilam, beberapa bulan yang lalu harga kan turun tuh Iya, hingga 400 ribuan. ya betul Pak. Nah, itu tidak sedikit petani yang bingung, kecewa, kemudian bahkan ada yang membakar kebun nilamnya. Kemudian saat ini kan harga bergeser ke 900 ribu, ya kan? Nah, tidak menutup kemungkinan mungkin di atasnya lagi. Nah, ini makin membuat petani itu makin bingung. Betul Pak. Nah, pertanyaan tadi, apakah ini peluang atau ancaman? Nah, untuk menjawab hal tersebut, sebenarnya bukan tim Nilampedia, melainkan petani itu harus belajar dari masa lalu. Nah, belajar dari beberapa tahun sebelumnya terkait dengan fenomena harga ini. Lalu dengan fenomena naik dan turunnya harga minyak nilam, apa sih yang perlu petani lakukan, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Petani itu harus konsisten, itu yang pertama. Harus meyakinkan pada dirinya bahwa minyak nilam ini atau tanaman nilam ini merupakan sebuah kebutuhan. Buktinya, sejak munculnya nilam, khususnya di Sulawesi Tenggara ini, mulai tahun sekitar kalau populernya itu di sini sekitar tahun 2012, Iya Pak. hingga detik ini nilam itu tidak pernah hilang, selalu dicari. Harga memang naik turun, tetapi selalu dicari. Dan sudah banyak orang yang membuktikan bahwa nilam ini dapat merubah status seseorang dari tidak punya apa-apa menjadi sejahtera lah ya, istilahnya. Lalu yang kedua itu teman-teman bisa lihat grafik itu tentang perubahan harga. Jadi kami sudah rekap ya mulai tahun 2019 hingga sekarang. Ternyata harga minyak nilam itu pernah turun yaitu di angka Rp370.000. Kemudian harga tertinggi di situ yaitu Rp800.000. Walaupun saat ini bahkan sudah mencapai Rp900.000 ya. Betul Pak. Nah, di sini kami juga mencoba merata-ratakan sebenarnya harga minyak nilam itu per tahunnya berapa sih. Nah, ternyata jatuhnya itu adalah sekitar Rp480.000 hingga Rp540.000. Nah, kami coba analisa juga sesuaikan dengan HPP ya, harga pokok produksinya kami juga hitung. Ternyata setelah kami hitung baik-baik itu berada di angka sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000. Nah, jadi kalaupun harga turun di Rp400.000 itu petani belum rugi sebenarnya, belum. Cuma tidak ada keuntungan sama sekali. Iya, Pak. Ya, tidak ada. Artinya hanya bekerja doang saja. Nah, jadi di sini kenapa kami merekap ini, salah satu tujuannya adalah supaya petani itu paham betul sebenarnya berapa biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk menyelesaikan usaha tani nilam ini untuk menghasilkan minyak. Nah, kemudian juga menjadi pertimbangan tersendiri kepada para supplier atau para pembeli minyak, khususnya perusahaan-perusahaan ya yang masuk di Sulawesi ini, itu betul-betul paham bahwa ternyata HPP yang harus dikeluarkan petani itu sekian. Jadi menetapkan harga di lapangan itu tidak hanya sekedar suka-suka, Iya Pak. tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memang sudah dikalkulasi secara matang, sehingga turunlah harga tersebut. Bahwa harga yang pantas untuk diperoleh petani itu adalah sekian. Karena jangan sampai kayak saat ini ya, harga naik melambung hingga Rp900.000. Itu tidak hanya berimbas kepada perusahaan atau supplier, tapi yang paling utama imbasnya adalah akan mempengaruhi mental daripada petani. Banyak petani berbondong-bondong untuk tanam nilam, tapi setelah beberapa waktu harga kembali normal, yaitu berada di kisaran
yang tadi itu misalnya 400.000 hingga 500.000, ya kan, maka otomatis petani itu akan kehilangan selera atau semangat untuk bertani nilam. Yang berikutnya itu, ketika harga naik, jangan sampai petani itu panen habis. Panen habis karena ingin mengejar harga tadi. Jangan. Karena perlu diketahui bahwa minyak nilam naik turun. Jadi usahakan yang fokusnya dulu adalah bagaimana kita itu produksi setiap tahun. Awal tahun kita produksi, pertengahan tahun kita produksi, akhir tahun kita produksi. Kita pastikan bahwa ketersediaan bibit kita itu ada. Jadi kebun induk itu harus ada. Mau harga naik ataupun harga turun, kebun induk harus tetap ada. Jadi ketika kita ingin menanam lagi, tinggal ambil dari kebun induk, tidak usah cari-cari ke sana kemari. Nggak usah pedulikan harga. Yang kita pedulikan itu adalah ada ndak yang bisa kita jual. Iya betul Pak. Nah, itu yang paling utama. Kalau misalnya harga turun, ya simpan aja dulu, jual aja secukupnya untuk bahan untuk konsumsi, ya kan, konsumsi keluarga. Ya, nah, itu. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami dari tim Nilampedia Sustainability Division yang diinisiasi oleh Fana Roma dan Simrais siap memberikan pendampingan kepada Sobat Nilampedia. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Bye-bye!